Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Satria Agung Surya Santosa dengan NPM 2106-11-016. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Nikel GeoCiC sebagai pelapis tahan korosi. Yang pertama adalah pengertian dari korosi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya, atau perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka yang waktu cukup lama dan secara terus-menerus. Kemudian, apa saja faktor yang mempercepat korosi? Yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Yang kedua adalah elektrolit. Yang ketiga adalah permukaan logam tidak rata. Dan yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Kemudian bagaimana cara mencegah korosi? Yang pertama, pencegahan bisa dilakukan dengan pemilihan material yang tepat sesuai dengan kondisi proses dan lingkungan yang ada. Yang kedua, merubah parameter proses, misalnya seperti menurunkan kecepatan aliran fluida, menurunkan suhu fluida, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menggunakan inhibitor atau zat yang ditambahkan dengan konsentrasi rendah untuk menghambat korosi. Yang keempat, dalam desain diusahakan cairan dapat terdrainase sempurna sehingga tidak terjadi liquid trap. Yang kelima, memberikan pelindung logam secara fisik seperti cat atau coating. Dapat berupa logam, keramik, dan polimer. Kemudian yang terakhir adalah cathodic protection, di mana memakai logam yang murah dan reaktif untuk dikorbankan. Kemudian, apa itu CiC? CiC diperoleh dengan kedeposisi logam dengan berbagai partikel terdispersi dari suspensi elektrolit. Setelah dimasukkan ke dalam matriks logam, partikel meningkatkan sifat operasional deposit galvanik, seperti ketahanan aus, kekerasan, ketahanan korosi, dan lain-lain. Oleh karena itu, CiC digunakan di berbagai industri, dan pengembangan pelapis komposit baru merupakan tugas ilmiah dan teknis yang penting. Di antara CiC, pelapis berbasis nikel dan paduannya telah menyebar luas, yang disebabkan oleh kemampuan nikel untuk membentuk endapan elektrolit dengan partikel terdispersi dengan sifat yang berbeda, yang memiliki daya rekat yang baik pada substrat logam. Pelapis komposit berbasis nikel dicirikan oleh kekerasan dan ketahanan di berbagai lingkungan yang korosif. Mereka digunakan untuk bagian-bagian mesin dan mekanisme yang beroperasi dalam kondisi keras atau serta sangat parah. Di antara pelapis elektrokimia berbasis nikel, yang paling baik adalah nikel grafit nikel. Alasan grafit nikel menjadi pelapis elektrokimia yang baik, yang pertama adalah struktur berlapisnya yang menonjol. Yang kedua, lapisan grafit dapat bertindak sebagai donor dengan bereaksi dengan berbagai oksidan. Dan yang terakhir adalah sifat operasionalnya yang luar biasa, seperti fisik mekanis, listrik, dan termal. Kemudian berikut metode pengujian grafit nikel menjadi pelapis elektrokimia. Yang pertama, pelapis komposit nikel GO diendapkan pada dasar baja dari elektrolit dengan komposisi sebagai berikut. Komposisi elektrolit yang pertama adalah NiSO4H2O dengan konsentrasi 220 G/L dengan parameter deposisi 45 derajat. Kemudian yang kedua adalah komposisi elektrolit NiCl2NH2Al dengan konsentrasi 40 Gl. Yang ketiga, elektrolit CH3COONa. Dan yang terakhir adalah elektrolit grafena oksida. Langkah yang kedua adalah grafena oksida multilayer ditambahkan ke dalam bak elektrolit sebagai bubuk dengan ukuran partikel tidak melebihi 10 m. Langkah yang ketiga, grafena oksida multilayer disintesis secara elektrokimia dalam metode galvanostatik dengan oksidasi anodik bubuk grafit alami Gb/T 3518-95 dengan kapasitas 700 Ah/kg, 83% H2SO4, yang berfungsi sebagai elektrolit. Kemudian langkah yang keempat adalah studi struktural dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron scanning dengan built-in penganalisis dispersi energi explorer, analisis fase sinar X atau XRD,
dilakukan pada difraktometer sinar X ARL Extra. Kemudian langkah yang kelima adalah pengukuran elektrokimia dilakukan pada potensiostat pulsa P30 Joule. Potensi ditetapkan relatif terhadap elektroda referensi perak klorida jenuh dan dihitung ulang menggunakan elektroda hidrogen standar atau SHE. Kemudian langkah yang terakhir adalah perilaku korosi elektrokimia lapisan nikel dan nikel GO diselidiki dengan metode potensiodinamik dalam larutan 0,5 m H2SO4. Untuk menentukan laju korosi, sampel yang dilapisi diuji dalam 3,5%. Hasil yang didapat dari pengujian grafit nikel menjadi pelapis elektrokimia yang pertama adalah dengan adanya grafen oksida, proses katodik berlangsung dengan superpolarisasi. Kemudian yang kedua, dengan ditambahkan grafen oksida ke dalam elektrolit pelapis nikel sulfat klorida, menghasilkan pembentukan KTK. Yang ketiga, dimasukkannya partikel GO dalam komposisi endapan nikel menyebabkan perubahan struktur mikropermukaannya. Gambar di sebelah kiri adalah sebelum penambahan partikel GO, dan yang di sebelah kanan adalah setelah penambahan partikel GO, yang dimana menyebabkan strukturnya menjadi lebih padat. Kemudian hasil yang terakhir adalah uji korosi menunjukkan bahwa laju korosi endapan nikel tanpa fase terdispersi adalah 1,4 sampai 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pelapis komposit nikel GO. Dalam rasio waktu 10:1, nikel biasa mendapatkan angka 0,656, sedangkan nikel GOCIC mendapat angka 0,451. Kemudian pada rasio 12:1, nikel biasa mendapatkan angka 0,533, sedangkan nikel GOCIC 0,369. Kemudian pada rasio waktu 14:1, nikel biasa mendapatkan angka 0,410, sedangkan nikel GOCIC mendapatkan angka 0,287. Kemudian yang terakhir adalah rasio waktu 16:1, nikel biasa mendapatkan angka 0,246, sedangkan nikel GOC mendapatkan 0,164. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan dispersi multilayer grafen oksida atau GO ke dalam elektrolit pelapis nikel sulfat klorida menghasilkan pembentukan KTK. Dimasukkannya partikel GO ke dalam komposisi endapan nikel menyebabkan perubahan struktur mikropermukaannya. Grafena oksida memiliki efek yang menentukan pada sifat korosi dari lapisan komposit yang dipelajari. Dimasukkannya partikel GO ke dalam komposisi endapan nikel elektrolit membuat laju korosinya 1,4 sampai 1,5 kali lebih sedikit. Nikel GOCIC dapat digunakan sebagai pelapis tahan korosi dalam mesin dan industri kimia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan nikel GOCIC dapat digunakan sebagai pelapis tahan korosi yang baik dalam teknik mesin dan industri kimia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.